Halo, ini materi tambahan aja sih, karena melihat tugas-tugas kalian yang memproduksi rekaman suara, nampaknya kalian perlu sedikit insight ya, wawasan tentang bagaimana memproduksi rekaman suara yang baik gitu, membaca naskah terutama ya. Jadi mudah-mudahan tema ini bisa menambah wawasan dan kalian mau berlatih. Dan yang paling penting memang itu, berlatih. Berlatih dan berlatih. Hanya itu yang bisa memperbaiki kemampuan kalian dalam presentasi auditif ya, dalam memproduksi materi-materi auditif, presentasi, membaca naskah dan seterusnya yang berkaitan dengan suara. Ya, mudah-mudahan bermanfaat tambahan materi ini. Ini apa aja sih yang kita kerjain kalau yang disebut dengan media auditif ya, produksi auditif itu tadi. Yang pertama kalau production itu maksudnya adalah ya merakit, membuat, menghasilkan sesuatu yang merupakan hasil dari kreativitas. Ya, sesuatu yang dihasilkan dari usaha manusia, bukan robot ya, bukan mesin. Kemudian auditif itu adalah sensasi yang disebabkan oleh getaran gelombang yang ditangkap oleh telinga. Ya, bisa dalam bentuk artikulasi, dalam bentuk bubunyian, getaran, ya, tuh macam-macam ya, ada efoni, fonologi, sonics dan seterusnya. Ini akan kita pelajari, terutama yang namanya fonologi. Ya, fonologi itu juga menarik ya, karena nanti kita akan bisa bahas soal fonologi ini. Oke, sekarang gimana caranya ya untuk memproduksi karya auditif? Ya tentu saja siapin gadgetnya ya. Apa aja gadgetnya nanti kita lihat. Kira-kira apa sih yang perlu kita pakai? Apakah HP doang bisa kita pakai? Bisa sih sebetulnya kalau HP-nya udah bagus banget ya. Cuman sayangnya sekarang HP masih banyak kendala di beberapa hardware-nya. Sehingga untuk merekam audio masih butuh alat tambahan. Ya karena itu kuasailah gadgetnya. Kalau Anda punya HP Somai misalnya, ya nggak jadi masalah. Somai juga boleh-boleh aja. Punya iPhone apalagi ya lebih bagus karena itu hebat. Tapi kalau yang lain gimana mereknya? Ya nggak tahu ya, masih harus dikuasai oleh kalian. Kemudian tetapkan tujuan produksinya. Mau apa sih kalian produksi itu? Mau curhat? Mau ngebahas tema-tema ilmiah? Mau apa? Nah, lakukanlah riset. Riset karya-karya auditif yang udah banyak beredar ya di dunia maya. Ya, kalian lihat mana yang belum diomongin orang, ya, mana yang belum diambil oleh orang, ya, tipe-tipe karya produksinya. Ya, setelah itu didapatkan, ya berarti kalian bilang, oke, saya akan ngomong di sini, caranya begini, ya mulai aja produksi gitu ya. Karya auditif nggak terlalu repot, nggak butuh kamera besar ya, ruangan yang hebat dan seterusnya. Ya lebih simpel sebetulnya dalam memproduksi. Ya kita lihat gadgetnya sekarang. Ini gadget yang saya punya untuk memproduksi karya auditif cuma satu tas dan bisa dilakukan di mana aja. Yang satu ada tape recorder dalam bentuk digital ya, tidak lagi dalam bentuk analog. Jadi begitu saya rekam bisa langsung dipindahin ke laptop. Atau saya punya mixer, sound card mixer ya, yang bisa saya rekam langsung di laptop misalnya. Saya edit di situ dengan software, butuh kabel-kabel tentu saja ya sedikit, hanya untuk menjadi interface antara sound card atau dari tape recorder ke laptop ya, dari mic ke sound card atau dari mic ke laptop. Ya, kayak gini-gini perlu juga kalian pelajari jenis-jenis kabel ya, jenis-jenis converter dan seterusnya perlu juga, karena interface antara sound card ke laptop itu kan belum tentu kompatibel, apalagi kalau kalian pindah-pindah kerja gitu ya, sehingga kadang-kadang di PC, kadang-kadang di laptop, kadang-kadang di HP gitu kan dan seterusnya ya. Untuk itu kalian butuh interface. Ya, alat penghubung antar dua alat sehingga bisa kerja di mana aja. Juga headphone ya, headphone ini penting. Jangan earphone atau earpiece. Karena earphone atau earpiece itu tidak membantu kalian untuk membuat telinga kalian kedap dalam memproduksi suara. Sehingga kalian tidak tahu ini suara yang direkam itu hasil mic di luar, suara luar atau suara dari mic ya. Dengan headphone itu bisa dibantu. Juga penguasaan tentang jenis-jenis mic. Mic itu beda-beda ya, ada yang dynamic seperti ini,
Ada yang kondenser sekarang ini yang murah-murah dan banyak banget dijual, ditawarin di online ya. Lebih murah daripada yang kondenser, dynamic. Lalu kemudian clip on, ini juga kondenser. Banyak juga dijual murah. Tapi masing-masing punya karakter yang berbeda. Silakan dipelajari ya untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ya cuman segitu. Soal ruangan nggak jadi masalah sebetulnya, bisa di jalan. Kalau mic-nya dynamic tentu kita bisa bahkan rekaman di jalan ya tanpa perlu khawatir tentang kebisingan di jalan. Ya bisa kita atur apalagi kalau kita pakai mixer sound card ya. Lalu pilih aplikasinya ya. Kita mau pakai apa? Apakah ketika kita upload itu mau langsung jadi atau mau kita pakai aplikasi untuk ngedit dulu, lalu kemudian kita publikasi atau gimana? Ada macam-macam pilihan ya. Ada aplikasi untuk ngedit doang, ya, atau ada aplikasi yang bisa jadi editor sekaligus juga hostingnya, ya tempat kita meletakkan hasil rekaman tadi untuk didengar orang-orang di luar sana. Ini pilihannya udah banyak ya, dari mulai Anchor, Spreaker dan seterusnya ya. Yang paling lama itu SoundCloud ya. Biasa kita kalau genjreng-genjreng zaman dulu nyanyi-nyanyi gitu, bikin cover lagu, kita taruhnya di SoundCloud. Nah, sekarang ini macam-macam ya. Ada Spotify, ada Google Podcast, ada macam-macam. Ya, yang bisa kita pakai untuk mendengarkan hasil karya podcast orang atau meletakkan hasil karya podcast kita di sana. Nah, biasanya kalau saya pakai Anchor atau podcast.com ya, di mana saya bekerja karena di situ bisa jadi editor juga, recorder sekaligus juga platform untuk hosting karya podcast ya di podcast.com maupun di Anchor. Dari situ kemudian mereka akan membuat feed ke beberapa player podcast, dari mulai Spotify, Google Podcast, Google casting, ada macam-macam ya, radio publik dan seterusnya. Jadi cukup saya taruh di Anchor, kemudian dia akan sebarkan ke berbagai macam player ya, di iTunes. Jadi saya kalau sekarang ini kan saya punya podcast nih, bisa didengar di Spotify, bisa didengar di Google Podcast, bisa didengar di iTunes dan seterusnya. Itu karena saya menggunakan aplikasi Anchor yang menyebarkan itu langsung otomatis tanpa perlu kita yang sebarin sendiri-sendiri gitu ya. Memang agak repot kalau kita satu-satu sebarin ya. Ya, jadi cukup di Anchor aja atau di podcast.com, lalu mereka akan menyebarkannya ya. Untuk ngeditnya bisa langsung di Anchor atau di podcast, jadi berdasarkan aplikasi web atau berdasarkan aplikasi di laptop kita. Ada Audacity yang terbuka, open source, ada Adobe Audition, ada macam-macamnya, ada Reaper, ada macam-macam. Sebetulnya sound editor mah gitu ya. Tinggal pilih mana yang bagus. Kalau saya sih pilih yang praktis-praktis aja, karena relatif kalau kita ngerekam dengan sumber suara yang bagus, misalnya mic-nya bagus, sound card-nya bagus, maka sebetulnya relatif suara nggak perlu diubah-ubah lagi ya. Hanya paling trimming atau cutting aja ya yang kita butuhkan dalam podcast itu. Jarang kita membutuhkan teknik editing yang rumit untuk karya podcast ya, karena toh kita cuma siaran barang 1 jam maksimum juga ya. Kalau siaran radio itu kan panjang sekali. Kecuali kalau kita memproduksi bentuknya siaran berita, maka kita butuhkan aplikasi sound editor yang cukup rumit ya, editing yang rumit juga. Nah, sekarang kita coba lihat naskah. Dalam menulis naskah dalam prinsip karya auditif, tulislah naskah itu untuk telinga. Selalu ingat ya bahwa kalian itu membuat naskah untuk telinga. Jadi terutama misalnya yang sering dibuat kesalahan yang fatal adalah menyebut angka yang banyak banget, lebih dari 2 digit secara detail. Misalnya 5.655. Orang akan sulit mengingat itu. Ngapain kita sebut 5.655? Bilang aja hampir 6.000 ya, selesai. Atau 1.565.230.000. Ngapain gitu? Orang nggak akan ingat. Mending bilang aja 1,5 juta lebih gitu ya. Jadi selalu dibuat menjadi 2 digit ya, disederhanakan. Kemudian tulislah seperti kamu sedang ngobrol. Jangan, kita bukan kursus bahasa Indonesia ya. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia yang baku gitu dalam
podcast boleh aja sih, itu pilihan sih sebetulnya ya. Cuman kayaknya kalau kita lagi ngobrol dengan bahasa Indonesia kayak di mana gitu, kayak seminar apa gitu. Ya nggak. Lalu bikinlah naskah itu singkat-singkat ya, pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, kalimatnya juga jangan panjang-panjang. Misalnya gini, panjang-panjang itu kalau kata yang itu banyak banget. Bandung pagi ini yang dingin sekali karena habis hujan kemarin, yang begitu lebat turun, itu terlalu panjang. Jadi hilangkan kata yang ya, untuk mengurangi kata mengurangi kalimat, panjangnya kalimat, lihatlah, identifikasi aja. Lihat ada kata yang enggak. Kalau ada kata yang di situ, hilangkan kata itu. Ya, maka kita otomatis akan memberi kalimat yang pendek ya. Kemudian baca naskahnya seperti kamu lagi ngobrol. Tidak seperti ini. Kepada pendengar, saat ini saya akan membicarakan tema ya itu apa itu, MC upacara 17 Agustusan kali ya. Nggak gitu kan, kita ngobrol biasa aja lah, ngobrol gitu kan ya, natural conversation. Jadi ngobrol itu seperti alamiah aja gitu ya. Kalau kalian baca naskah, kalau hostingnya sendiri ya, presenternya sendiri, nggak ngobrol, bentuknya bukan talk show ya, seperti kita ngobrol aja kepada orang gitu ya. Kalau lagi ngobrol berdua ya, karena ada host dan guestnya, ada tamu misalnya ya, alamiah aja ya ngobrolnya gitu. Kemudian tulislah naskah yang isinya itu berkaitan dengan calon audiens yang kita tembak, kita sasar. Misalnya kalau kita ngomong sebagai mahasiswa kos-kosan ya kita harus relate dengan mahasiswa kos-kosan yang lain. Jangan nasib gua tanggal sekian tuh nggak pernah dapat kiriman uang. Jangan-jangan cuma lu doang yang punya masalah itu, yang lain enggak, maka orang bingung. Emang ada masalah ya dalam kiriman uang orang tua? Ya kayak gitu-gitu harus dipikirin betul ya. Jadi harus relate, harus punya kedekatan ya dengan calon penonton, pendengar kita. Nah, ini sekarang kita baca naskah. Ya, saya contohin ya, kalau baca naskah kayak gini misalnya, yuhu gitu. Podcast ini adalah suara mahasiswa kosan di Bandung. Setiap minggu isinya ya tentang mahasiswa kosan. DM komen kamu ke IG aku ya. Kali ini aku ngomongin tipe-tipe teman kuliah aku. Ada yang tipe kura-kura, kuda-kuda, kupu-kupu, kunang-kunang, dan masih banyak lagi. Penasaran kan? Oh ya, aku akan ngebahas dengan tamu istimewa, mahasiswi dari kampus terkenal seantero dunia. Dia adalah mahasiswa teladan se-Indonesia tahun 2019. Nah, perhatiin nggak cara baca naskah saya? Ya, itu ada tanda-tanda tertentu ya dalam naskah sebetulnya untuk ngebantu kita melakukan apa yang disebut dengan tadi, fonologi, ya, membuat emosi, membuat tekanan dan seterusnya dalam kalimat-kalimat yang kita tulis. Biasanya rata-rata begini tekniknya, yaitu dengan menggunakan tinggi rendah suara, tinggi rendah suara, panjang pendek kata, cepat lambat bicara, jeda waktu antar kata, warna suara, emosi. Nah, gitu ya. Jadi saya contohin ini tadi, tinggi rendah, panjang pendek, cepat lambat, jeda waktu antar kata, warna suara, emosi. Ya gitu ya. Dengan cara itu kita sebetulnya memberi pesan supaya tadi kita ingat teori Mehrabian. Komunikasi nonverbal itu akan membuat komunikasi kita lebih berhasil. Oke, selanjutnya kita rekam ya apa yang sudah kita siapin, kita latih naskahnya. Mudah-mudahan kalian punya keterampilan yang menggunakan software ini untuk merekam suara. Ini contohnya adalah Adobe Audition. Lalu setelah itu ya kita upload ya. Kalau ini saya contohkan ke Anchor FM ya. Oke, setelah kita tahu teknik produksinya, sekarang kita coba latihan ya. Membaca naskah. Sekali lagi, elemen-elemen yang bisa kita gunakan untuk membaca naskah adalah 3
tinggi rendah suara, panjang pendek kata, cepat lambat bicara, jeda waktu antar kata, warna suara, dan emosi. Kita coba ya, contohkan ya. Tinggi, rendah, nada. Tinggi, rendah, nada. Tinggi, rendah, nada. Gitu ya. Saya biasanya nggak nulis gini. Biasanya sih hurufnya datar aja. Cuma saya gunakan seperti ini ya. Tingnya di atas, dahnya di bawah supaya efek visual aja gitu ya. Bahwa ting itu harus tinggi, dah itu ada di rendah gitu. Jadi tinggi, rendah, nada. Biasanya satu kalimat ini saya coret-coret dengan tanda panah ya. Kalau sebuah kata saya ingin naikin ke atas nadanya, saya kasih panah ke atas. Kalau sebuah kata saya ingin baca dengan nada rendah, saya tulis tanda panah ke bawah. Jadi tinggi, rendah, nada. Tinggi, rendah, nada. Gitu ya. Coba. Tinggi, rendah, nada. Oke ya, mudah-mudahan kalau mau praktek bisa. Berikutnya adalah cepat lambat waktu. Cepat lambat waktu. Meskipun pada kenyataannya tulisannya tidak seperti itu ya, lambat, nggak begitu juga. Saya akan membedakan antara yang cepat dan lambat dengan tanda baca di bawahnya itu yang merah tuh ya. Kalau cepat saya kasih tanda titik-titik. Kalau lambat saya kasih tanda strip-strip itu di bawah katanya. Ya, jadi cepat ya ketika ada tanda titik-titik, cepat. Ketika ada tanda garis-garis bawah, lambat gitu ya. Jadi cepat, lambat. Cepat, lambat. Berikutnya. Ini adalah untuk jeda. 1 helaan napas, garis miring 2. Jeda, hening, antar kata, atau kalimat. Gitu ya. Kalau desnya garis miringnya 1, itu agak lebih cepat. Jeda, hening, antar kata, atau kalimat. Gitu ya. Jadi kalau 2 garis miringnya itu 1 helaan napas panjang. Jeda, hening, antar kata, atau kalimat. Gitu ya. Jadi garis miring itu adalah jeda. Ya, kalau 1 garis miring jedanya cepat. Kalau 2 garis miringnya agak panjang. Oke ya. Berikutnya ada warna suara. Warna suara. Warna suara. Warna suara. Seperti itu ya. Terserah itu trademark kalian, merek istilahnya ya. Ciri khas suara kalian, mau jadi apa kalian. Karakter suaranya mau seperti apa. Mau seolah-olah seperti ini. Ya. Atau mau seolah-olah seperti ini. Ya terserah Anda. Kemudian emosi. Emosi rasanya. Emosi rasanya. Emosi rasanya. Ya, itu berbeda tuh. Jadi emosi rasanya. Emosi rasanya. Emosi rasanya. Ya, itu berbeda terdengarnya juga ya. Ya, latihan lah ya. Dengan naskah kita coba sekarang. Yuhu. Podcast ini adalah suara mahasiswa kosan di Bandung. Setiap minggu isinya ya tentang mahasiswa kosan. DM komen kamu ke IG aku ya. Kali ini aku ngomongin tipe-tipe temen kuliah aku. Ada yang tipe kura-kura, kuda-kuda, kupu-kupu, kunang-kunang, dan masih banyak lagi. Penasaran kan? Oh ya, aku akan ngebahas dengan tamu istimewa. Mahasiswi dari kampus terkenal seantero dunia. Dia adalah mahasiswa teladan se-Indonesia tahun 2019. Yuk. Oke, latihan lagi ya. Kita kali ini latihannya dengan membaca naskah yang benar. Silakan kalian latih dengan naskah ini ya. Yaitu latihnya apa? Tinggi rendah suara, panjang pendek kata, cepat lambat bicara, jeda waktu antar kata, warna suara yang jadi trademark kalian, kemudian kalau perlu ada emosi-emosi.
Tapi kalau berita nampaknya emosinya berkurang ya. Kalau dialog, talk show boleh pakai emosi. Selamat pagi. Saya Sawal dengan berita terhangat pagi ini dari tribunnewsmedan.com. Kepolisian daerah Sumatera Utara akan memanggil Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Komisaris Besar Hadi Wahyudi mengatakan, Gubernur Edi dilaporkan ke polisi pada hari Senin, 3 Januari 2021 atas dugaan tindak pidana penghinaan di depan umum yang diatur pasal 310 dan 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelapor adalah seorang pelatih biliar bernama Khairuddin Aritonang alias Coki yang dijewer telinganya di atas panggung sebuah acara oleh Gubernur Edi beberapa waktu lalu. Menurut Hadi, setelah menerima laporan tersebut, polisi akan melakukan penyelidikan dan mendalami kasus tersebut dengan memanggil sejumlah saksi dan juga Gubernur Sulawesi Utara Edi Rahmayadi sebagai terlapor. Dalam kasus ini, Gubernur Edi Rahmayadi terancam hukuman 1 tahun penjara. Itu gaya pertama. Gaya yang lain misalnya gini. Selamat pagi, saya Sawal dengan berita terhangat pagi ini dari tribunnewsmedan.com. Oke, latihan terus ya. Yang rajin, berulang-ulang aja baca naskahnya. Dengan gaya kalian yang berbeda-beda atau apa eksperimen lah ya. Oke? Semoga berguna.